Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah farmasetika. Kita melanjutkan pada topik persepan, yakni pada expired date and beyond use date. Jadi dua tanggal ini digunakan dalam proses peracikan untuk apa? Untuk memberikan batasan kepada pasien agar menggunakan obat secara rasional dan tepat. Artinya apa? Jangan sampai obat yang diberikan kepada pasien itu disimpan dalam jangka waktu yang lama, kemudian sakitnya itu muncul lagi baru dikonsumsi kembali. Oleh karena itu, terkait dengan expired date dan beyond use date itu pasti akan dibahas ketika kita melakukan suatu compounding sediaan farmasi. Yang pertama adalah expired date. Expired date ini merupakan tanggal yang ditetapkan oleh industri farmasi yang nantinya disetujui oleh Badan POM. Sebagai batasan suatu sediaan tersebut dapat digunakan berdasarkan kondisi penyimpanan yang disarankan. Jadi, expired date ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, dia ditetapkan oleh industri farmasi berdasarkan Badan POM. Jadi industri farmasi yang membuat obat ini nanti harus melakukan pengujian stabilitas terhadap si obat itu. Kemudian dia akan melakukan perhitungan terkait dengan tanggal kadaluarsa dari obat, nantinya diajukan persetujuan ke Badan POM. Badan POM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas terkait dengan registrasi atau pendaftaran suatu obat. Kemudian ada batasan suatu sediaan dapat digunakan, yakni tanggal di sini merupakan suatu sediaan itu boleh atau tidak dia digunakan. Kenapa dia tidak boleh digunakan? Karena sudah tidak terjamin safety ataupun efikasi dari suatu obat. Jadi keamanan sama khasiatnya sudah tidak bisa dijamin apakah masih memenuhi parameter safety ataupun efikasi. Dengan catatan bahwa obat itu disimpan sesuai kondisi yang telah disarankan atau telah ditetapkan oleh industri farmasi. Misalkan jika industri farmasi mempunyai obat yang harus disimpan pada kondisi dingin, misalkan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, akan tetapi kita simpan pada kondisi ruang, ya nantinya otomatis itu kadaluarsanya akan lebih cepat dibanding yang tertulis. Begitu juga sebaliknya, jika obat-obat itu lebih stabil dalam kondisi dingin daripada di kondisi ruang, kita simpan di kondisi dingin, maka kadaluarsanya juga akan menurun. Jadi waktu kadaluarsa ini tergantung dari stabilitas bahan aktif. Akan tetapi, biasanya industri farmasi akan memberikan saran penyimpanan suatu sediaan obat itu sesuai dengan stabilitas tertingginya. Jadi misalkan suatu sirup paracetamol itu ada keterangan jangan disimpan di dalam lemari pendingin. Yaitu jangan disimpan di lemari pendingin. Kenapa? Kalau kita simpan di lemari pendingin nanti bisa saja terbentuk endapan atau nanti paracetamolnya jadi tidak larut dan seterusnya. Nanti bisa berubah kondisinya. Oleh karena itu, dalam menyimpan suatu obat agar waktu kadaluarsanya tepat sesuai yang dituliskan, kita harus simpan dia sesuai dengan kondisi yang telah disarankan oleh industri farmasi tersebut. Karena telah melakukan berbagai macam pengujian untuk menghitung atau mengestimasi waktu kadaluarsa. Oke, expired date ini disebut waktu kadaluarsa jika dia sudah tidak memenuhi spesifikasi dari monografi dalam kompendia. Jadi misalkan mas-mas mbak-mbak membuka farmakope ada keterangan tablet vitamin C. Pasti di bawah judul tablet vitamin C itu tertulis keterangan mengandung tidak kurang dari berapa persen dan tidak lebih dari berapa persen. Jika kandungan bahan aktif di luar batas yang telah ditetapkan itu kita sebut kadaluarsa. Misalkan secara sederhana, tablet Captropil mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 115%. Jika waktu penetapan kadar atau kita ukur kadarnya nanti itu 89, berarti dia kurang dari 90%, walaupun itu baru 1 minggu setelah produksi, itu kita sebut dengan kadaluarsa. Kemudian begitu juga kalau kita produksi ternyata dosisnya itu berlebih atau jumlah obat yang berlebih bukan 115 tapi 120, itu juga kita sebut kadaluarsa. Jadi yang dimaksud kadaluarsa di sini tidak sesuai dengan spesifikasi pada monografi, itu yang jadi catatan pokok.
Misalkan kadar memenuhi tapi pengujian yang lainnya tidak memenuhi, ya juga kita sebut kadaluarsa. Jadi yang dimaksud kadaluarsa atau expired date ini adalah ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang ada pada monografi. Jadi bukan rusak 10%-nya, sisa 90% tidak, itu secara umum. Tapi secara khusus spesifik itu ditulis dalam setiap monografi dari sediaan yang ada di kompendia, bisa farmakope ataupun USP. Nah, ini bisa berupa kimia, yakni kadar, karena kadar ini menjadi identitas dari suatu obat. Mengandung tidak kurang dari berapa persen dan tidak lebih dari berapa persen. Itu menjadi patokan baku. Setiap bahan obat, setiap sediaan itu berbeda-beda, tidak sama. Tidak 90-110 semua, tidak. Tapi berbeda-beda, tergantung dari obat yang digunakan ini apa dan tingkat keamanannya bagaimana. Kemudian mikrobiologi, cemaran mikroba, misalkan harusnya persyaratannya tidak ada cemaran E. coli. Ini ada cemaran 1 minggu setelah diproduksi. Ya, dia kita sebut dengan kadaluarsa. Jadi kadaluarsa itu tidak hanya kadar, tapi mikrobiologi juga. Begitu juga dengan perubahan fisik. Misalkan tabletnya warna putih. Setelah disimpan 2 hari setelah produksi kok jadi warna hijau. Padahal spesifikasi yang dibuat tidak ada eksipien warna hijau. Berarti dia juga kita sebut dengan kadaluarsa. Kenapa? Karena perubahan fisik itu pasti didahului dengan perubahan kimia. Oleh karena itu kita harus yakinkan bahwa tidak ada perubahan dari aspek kimia, mikrobiologi, ataupun fisika. Itu untuk tablet ya Mas Mbak ya. Untuk sirup misalkan warnanya kuning jadi warnanya pink juga tidak boleh digunakan. Itu kita sebut dengan kadaluarsa. Membeli tidak ada endapan, setelah disimpan ada endapan juga tidak boleh. Itu kita juga sebut kadaluarsa. Walaupun waktu kadaluarsanya masih panjang, tapi kalau ada perubahan fisika, kimia, ataupun mikrobiologi, itu sudah expired namanya. Produknya sudah tidak layak digunakan karena jaminan safety sama efikasinya sudah tidak terjamin lagi. Oleh karena itu perlu kita cermati terkait dengan expired date ini. Jika kita simpan sesuai dengan kondisi yang disarankan, otomatis expired date dari suatu sediaan itu akan sama dengan yang tertulis pada label di obatnya itu. Oleh karena itu, kenapa proses penyimpanan obat dan distribusi obat itu harus dipegang oleh apoteker? Jadi apoteker ini bertanggung jawab dalam menjaga mutu obat selama proses distribusi dan proses sampai obat itu diberikan kepada pasien. Karena apotekerlah yang paham terkait dengan konsep stabilitas dari obat ini. Karena kita belajar chemistry, kita belajar medical, jadi kita kombinasikan antara medis dan chemistry-nya. Secara kimia bagaimana stabilitasnya, nanti itu yang menjadi pedoman bagi seorang apoteker untuk menjaga mutu dan kualitas dari obat dari diproduksi sampai diberikan kepada pasien. Oleh karena itu berkaitan dengan expired date, kita harus jaga sistemnya. Misalkan ya, contoh konkret insulin itu buat diabetes mellitus ya, itu diterapi insulin. Harusnya dia disimpan dingin, dia disimpan di suhu ruang. Kadaluarsanya harusnya 2 tahun, bisa saja besok dia sudah dihitung kadaluarsa, kadarnya turun secara drastis. Jadi salah penyimpanan itu juga akan salah dalam menentukan tanggal kadaluarsa. Artinya apa? Bisa jadi orang-orang itu muncul efek samping atau efek yang tidak diinginkan gara-gara obatnya sudah rusak karena penyimpanan yang tidak tepat. Oke, kemudian selanjutnya yakni itu tadi terkait dengan kadaluarsa, expired date itu berarti dari aspek manufaktur. Sekarang kita akan diskusikan beyond use date. Expired date itu untuk manufaktur, beyond use date itu adalah untuk compounding. Beyond use date ini adalah tanggal ditetapkan di mana setelah tanggal tersebut obat racikan sudah tidak boleh digunakan lagi. Jadi sama seperti expired date di mana tanggal yang telah ditetapkan itu obat tidak boleh digunakan lagi, itu expired date. Tapi di sini beyond use date itu ditekankan spesifik terhadap racikan. Jadi peracikan itu yakni mengubah bentuk sediaan. Misalkan itu dari serbuk kita ubah jadi pulveres atau dari tablet kita ubah jadi serbuk, itu mengubah bentuk sediaan. Jadi kunci utama peracikan itu adalah mengubah bentuk sediaan. Tanggal itu ditentukan dari kapan obat diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka.
Jadi, obat itu ketika disimpan dalam suatu wadah yang kontak dengan sediaan itu kita sebut dengan primary packaging. Jadi, kemasan primer itu adalah wadah yang kontak langsung dengan sediaan itu kita sebut dengan primary packaging. Kemudian, wadah yang kontak dengan primary packaging itu disebut secondary packaging dan seterusnya. Tujuannya berbeda. Tapi ketika suatu sediaan ini dibuka dari primary packagingnya, sirup dibuka botolnya, kemudian tablet disobek, sudah kontak dengan udara, itu sudah dihitung bukan expired date tapi beyond use date. Jadi expired date ini berbeda konsep dengan beyond use date ya. Jadi perlu dipahami beyond use date ini untuk proses peracikan, kemudian expired date ini untuk proses manufaktur. Kemudian beyond use date untuk racikan non-aqueous, jadi bukan air, stabilitasnya tidak diketahui ya. Jadi ini paling lama adalah 6 bulan atau waktu ED terdekat. Misalkan, saya mencampur tablet paracetamol dengan tablet vitamin C, saya gerus jadi satu. Expired date-nya masih 2021. Berarti misalkan akhir 2021 bulan Desember, berarti waktunya masih panjang. Berarti BUD dari racikan ini adalah 6 bulan. Kalau dia stabilitasnya tidak diketahui. Tapi kalau stabilitasnya diketahui dalam arti, oh dia gampang rusak, ya waktunya lebih singkat. Nah, beyond use date ini diestimasi, ya yang estimasi si apoteker tadi yang paham terkait dengan stabilitas dari bahan aktif itu. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan beyond use date ini, ya. Konsep selanjutnya, ini ketika suatu sediaan itu ED-nya dekat. Jadi misalkan kita nyampur 2 tablet paracetamol dan tablet misalkan CTM atau CTM gitu aja. Yang paracetamol expired Januari 2021, tablet CTM itu expired Oktober 2020. Maka BUD-nya Oktober 2020. Jadi habis Oktober itu sudah tidak boleh digunakan. Kemudian BUD untuk racikan aqueous atau berbasis air itu ketika disimpan pada kondisi dingin pada suhu 2-8 derajat Celcius paling lama 14 hari atau waktu ED terdekat. Untuk beyond use date sediaan yang ketiga yakni adalah sediaan khusus untuk tetes mata atau seleb mata dengan pengawet paling lama adalah 30 hari setelah kemasan dibuka. Kenapa? Karena ada pengawet itu paling lama bisa mempertahankan stabilitasnya itu adalah 30 hari setelah kemasan dibuka. Begitu juga untuk sediaan seleb dan yang lainnya yang tidak berbasis air otomatis mengikuti sistem non-aqueous dan seterusnya. Jika berbasis air itu akan mengikuti sistem aqueous. Jadi untuk racikan itu berbagai macam racikan itu memiliki BUD-nya sendiri-sendiri. Ini adalah patokan paling lama. Jadi misalkan kita gunakan suatu sediaan dengan patokan paling lama itu jika tidak diketahui stabilitasnya. Tapi jika kita tahu stabilitasnya, maka BUD-nya ini bahkan bisa lebih cepat. Tapi kalau tidak lebih lama tidak bisa, karena ini adalah patokan suatu sediaan itu paling lama digunakan setelah diracik atau dibuka. Demikian untuk bahasan topik BUD ini. Untuk diskusi kita pada bab peresepan, yakni terkait dengan resep, terkait dengan penggolongan obat dan beyond use date, ini menjadi pedoman kunci dalam pelayanan kefarmasian peracikan resep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.